Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. anak-anakku kelas 5 semua. Selamat Pagi, pagi, Pak. Ini Pak, Pak. Gitu, Pak. Nanti kalau Pak Heru bilang, bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak jawabnya, Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat. Yes, yes, yes. Yes. Yes, Oke, semangatnya luar biasa. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin doa. Saya persilakan Ananda Jasputio memimpin doa. Ya Pak. Mari teman-teman sebelum belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ayo dicek teman sebangkunya, apakah ada yang tidak masuk? Berdoa. Berangkat semua, Pak. Berangkat semua, Pak. Alhamdulillah, tidak ada yang izin hari ini ya. Anak-anak, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Nah, untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran, anak-anak, ada yang masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Untuk minggu kemarin kita belajar tentang indahnya berbagi dengan berzakat, infak, sedekah, dan ibadah. Dari ini kita akan belajar tentang peristiwa Fathu Mekah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan pengamatan video peserta didik dapat menyimpulkan makna peristiwa Fathu Mekah. Yang kedua, dengan pengamatan video peserta didik dapat mendiagnosis sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan video dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Fathu Mekah dengan urut. Keempat, melalui pengamatan video dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fathu Mekah dengan tepat. 5. Dengan diskusi kelompok peserta didik dapat merangkum perilaku terpuji dalam peristiwa Fathu Mekah. Keenam, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menghubungkan peristiwa Fathu Mekah dengan perilaku terpuji sehari-hari dengan tepat. Ini ada manfaat mempelajari peristiwa Fathu Mekah. Manfaatnya yaitu untuk kita jadikan ibrah atau pelajaran tentang perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa ini guna dijadikan contoh berperilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perilaku Rasulullah itu bisa kita jadikan atau teladan bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, ini ada siapakah Rasulullah itu? Nah, siapakah Rasulullah itu anak-anak? Yang kedua, apakah Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa saja keteladanan dari Rasulullah SAW? Nah, pernahkah kalian membaca kisah keteladanan perjuangan Rasulullah? Apa yang dapat kita jadikan teladan dari beliau? Sudahkah kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? jujur, Pak. Jujur. Mandiri. Menyayangi, Pak. berani, Pak. Ya Pak. Udah, Bapak. Rasulullah merupakan uswatun hasanah bagi umat muslim sebagaimana disebutkan dalam Quran surah
Siapa? Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah untuk itu sebagai umatnya. Kita harus senantiasa selalu mengikuti teladan-teladan baik beliau. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini peristiwa peristiwa Fathu Mekah. Coba dilihat di gambarnya. Ya. Nah, itu adalah gambar tentang peristiwa Fathu Mekah, bahwa sebelum peristiwa Fathu Mekah terjadi, pada awalnya Rasulullah ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh setelah tinggal di Madinah selama 8 tahun. Ya. Oke. Coba anak-anak, mari kita lihat video sebentar, ya. Oke. Selanjutnya kaitannya dengan peristiwa Fathu Mekah. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sabtu alaihi wasallam. Submateri peristiwa Fathu Mekah. Diikuti dengan baik ya anak-anak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang rasul dan juga negarawan. Beliau seorang panglima yang mahir dalam strategi peperangan. Kemampuannya terbukti dalam membangun kota Madinah dari serangan musuh. Beliau berhasil memenangkan beberapa peperangan, namun hingga saat itu Mekah sebagai kota suci masih dikuasai oleh kaum jahiliyah kafir Quraisy, dan Ka'bah masih dikelilingi banyak patung berhala. Tugas besar menanti Rasulullah dan kaum muslimin untuk dapat membebaskan Ka'bah dari berhala-berhala. Fathu Mekah yaitu pembukaan kota Mekah, artinya perebutan kembali kota Mekah yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy setelah kaum muslim tinggal di Madinah selama 8 tahun. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.400 kaum muslimin tidak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Para sahabat Nabi sangat antusias untuk berangkat ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun perjalanan mereka terhenti di Hudaybiyah, yaitu berjarak 22 km dari Mekah. Di Hudaybiyah, kaum kafir Quraisy menanyakan perihal maksud kedatangan rombongan Nabi ke Mekah. Lalu utusan Rasulullah menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dimaksudkan untuk penyerbuan, akan tetapi untuk melaksanakan umroh dan mengunjungi saudaranya di Mekah, kemudian kembali lagi ke Madinah. Namun orang-orang kafir Quraisy bersikeras menolaknya. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui Abu Sufyan dan pemuka Quraisy lainnya untuk memberitahukan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh pemimpin-pemimpin Mekah. Bahkan Utsman diperbolehkan untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap bersikeras tidak mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum. Namun Nabi Muhammad berhasil meyakinkan sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sangat menguntungkan sepenuhnya, tidak mengakibatkan korban jiwa. Bani Khuza'ah sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah kaum muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum kafir Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya untuk melakukan pertumpahan darah. Hari itu Mekah dapat dibebaskan dari kaum kafir Quraisy Mekah, dan saat itu berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Ya, baik anak-anak, tadi setelah menyimak video tersebut, ya, ada yang ditanyakan? Bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Atau Tidak, Pak. ini saya anggap sudah paham ya? Iya Pak. Iya, Pak. Ya. Anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, ya, akan Pak Heru buat menjadi beberapa kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Pembentukan kelompok ini untuk menyelesaikan lembar kerja, ya, kalian. Silakan nanti anak-anak berhitung 1 sampai 3 untuk nomor yang sama, berarti akan menjadi kelompoknya, ya.
Ya, sudah siap? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, ini ada lembar kerja. Ini tata cara mengerjakan LKPD buat kalian. Ini nanti yang pertama silakan anak-anak nanti masuk ke dalam kelas yang sudah Pak Heru buatkan di link berikut nih ya, yang nomor 2 ini. Yang ketiga, nanti silakan anak-anak mengerjakan lembar kerjanya 1 dan 2 yang sudah Pak Heru unggah di link di atas. Terus yang keempat, kerjakan secara berkelompok. Ya. Dan aktiflah dalam kegiatan diskusi seperti itu. Ya. Nanti setelah sudah selesai mengerjakan, anak-anak selanjutnya mempresentasikan di depan kelas secara berkelompok ya. Nih. Oke, sudah siap ya? Oke. Oke, mungkin bisa dimulai dari kelompok 1 dulu atau kelompok 3 tentang diskusi tentang peristiwa Fathu Mekah tadi yang kalian simak, yang kalian lihat tadi, coba didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Bisa dari perwakilan per kelompoknya. Coba saya tunjuk ya, coba Bu Daimatun, coba. Tentang peristiwa Fathu Mekah tadi. Coba mungkin bisa dibacakan hasil diskusi dari peristiwa Fathu Mekah. Ananda Jasputija mungkin bisa menjawab soal diskusi peristiwa Fathu Mekah tersebut. Bisa memberikan secara singkat mungkin ya hasil diskusi peristiwa Fathu Mekah itu. Bisa menyimpulkan. Oke, sebelum Pak Heru akhiri, coba mari kita kembali lihat tentang poin-poin penting pada peristiwa Fathu Mekah. Ya, yang pertama, peristiwa Fathu Mekah itu artinya pembebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Tadi apa, Cah, anak-anak? Peristiwa Fathu Mekah artinya pembebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy, Pak. Kafir Quraisy. Ya, seperti itu. Jadi, sebab-sebab peristiwa Fathu Mekah yaitu karena adanya pelanggaran Hudaybiyah oleh kaum Quraisy, penyerangan terhadap kaum Bani Khuza'ah oleh kaum Bani Bakar yang dibantu oleh kaum kafir Quraisy. Terus, perilaku ya Rasulullah itu apa yang memaafkan, mengampuni kafir Quraisy. Seperti itu. Dan aku semua, inti dari penaklukan kota Mekah adalah puncak dari perjalanan hijrah. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhasil kembali ke Mekah sebagai pemenang dan menguasai kota. Penampilan mereka ini adalah momen penting dalam sejarah Islam. Artinya, anak-anak sebagai kegiatan penutup hari ini tuliskan dalam kertas ya apa yang pernah mengerti tentang pembelajaran ini. Apakah kalian senang belajar pada pagi hari ini? Senang, Pak. Senang sekali. Tetap semangat ya, kita senantiasa menjaga semangat belajar kita agar apa? Agar kita mencapai cita-cita kita dalam impian kita menuju sukses seperti itu. Tetap semangat belajar. Siapa? Iya, Pak. Oke. Ya, terima kasih anak-anak semua. Semangat yang luar biasa dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Heru mohon maaf.
Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 semua.